warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Perkembangan Akuntansi di Indonesia. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan lancar dan tepat pada waktunya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lili Dwi Suryani selaku guru bidang studi ekonomi, serta selaku pihak yang telah membantu dalam menyusun makalah ini. Meskipun begitu, kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih jauh dari kata kesempurnaan, baik secara materi maupun tutur penulisannya dan kata. Oleh karena itu, kami menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan penyusunan makalah di masa yang akan datang. Berikutnya saya serahkan kepada narasumber untuk membacakan hasil diskusi kami. Kepada narasumber dipersilahkan. Oke. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Akuntansi Indonesia mengalami pasang surut. Perkembangan. Ada berbagai faktor tersebut, antara lain lingkungan politik dan ekonomi serta organisasi profesi. Seperti diketahui, Indonesia telah mengalami perubahan dalam lingkungan politik dengan ditandai pengertian kepemimpinan. Pada akhirnya akan memengaruhi model ekonomi negara serta memengaruhi politik akuntansi. B. Rumusan masalah. Yang pertama, mengetahui perkembangan ilmu akuntansi. Yang kedua, mengetahui sejarah akuntansi di Indonesia. C. Tujuan penulisan. Untuk mengetahui perkembangan akuntansi Indonesia. D. Manfaat. 1. Bagi penulis, diharapkan dapat berguna bagi sebagai bahan acuan atau referensi makalah selanjutnya. Hal ini dikarenakan tidak ada suatu batasan dalam ilmu pengetahuan yang semakin maju mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, bagi pembaca, diharapkan makalah ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya dalam bidang perkembangan akuntansi. Terima kasih. Bab 2, pembahasan. A. Mengetahui perkembangan ilmu akuntansi. Perkembangan ilmu akuntansi di dunia tidak lepas dari peran Luca Pacioli. Beliau merupakan seorang ahli matematika berkebangsaan Italia. Ia mengenalkan sistem pembukuan berpasangan dengan logika matematika dalam bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Perkembangan akuntansi ini juga tidak lepas dari peristiwa revolusi industri di Inggris. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan untuk pembukuan dan pelaporan keuangan. Semakin pesatnya kemajuan industri sehingga semakin banyak bermunculan perusahaan. Selanjutnya B. Mengetahui sejarah akuntansi di Indonesia. Sejarah akuntansi di Indonesia berawal di Jakarta pada tahun 1747 setelah Undang-Undang Tanam Paksa dihapus pada tahun 1870. Perkembangan akuntansi di Indonesia semakin melesat. Pada mulanya akuntansi diterapkan pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu perusahaan Belanda di Indonesia melakukan pembukuan, mencatat penerimaan dan peminjaman dana. Saat itu sistem akuntansi yang digunakan masih berupa sistem kontinental. Seiring berjalannya waktu, sistem kontinental diganti dengan sistem Anglo-Saxon pada tahun 1980-an. Hal ini tidak lepas dari peran Bank Dunia yang memberikan pinjaman kepada Bank Indonesia. Bank Dunia juga menghendaki laporan keuangan yang disajikan menggunakan Anglo-Saxon. Sejak itulah sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia adalah sistem Anglo-Saxon. Perkembangan sistem Anglo-Saxon di Indonesia merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem yang sebelumnya, yaitu sistem kontinental. Penyempurnaan sistem akuntansi tersebut perlu disyukuri karena memberi banyak manfaat bagi pihak-pihak terkait. Dengan itu, pemakai informasi akuntansi dapat memperoleh informasi keuangan secara akurat dan transparan. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi keuangan yang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan. Terima Baik, kasih.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pendengar dan pembacanya. Yang benar datang dari Yang Maha Kuasa dan yang salah datang dari diri kalian masing-masing. Kami akhiri makalah kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.